Kalau saya kan banyakan kita browsing, lihat di YouTube bagaimana merawat sapi yang baik. Awal kan memang kita basic bukan di sini. Awalnya sih suami masih takut-takut karena kita beli sudah keadaan sapi dan kita tahu sapi kan kalau sudah nendang kayak gitu. Akhirnya dengan berjalannya waktu, chemistry antara si sapi dengan kita ini terjalin gitu. Jadi seperti pepatah Jawa mengatakan sapi adalah Jokoloro. Jadi orang Jawa itu kalau tidak merawat sapi masih belum bisa dibilang orang Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sehat untuk sobat-sobat semua dimanapun berada. Pada kesempatan ini kami berkunjung ke kandang Kapten Ali Farm ini, teman-teman. Dimana di sini kami akan didampingi dengan Ibu Sofi. Ibu Sofi, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Ini biasanya kegiatannya di siang ini sedang apa, Bu? Sedang kasih makan ini Mas, habis kasih comboran. Kita lihat rumput-rumputnya ini sudah mulai pada habis ini. Habis, Bu. Ada berapa ekor, Bu, di kandang ini, Bu? 8 ekor, ekor, iya. 8 ekor, tapi sapinya jumbo-jumbo, super-super, Bu. Ini sapi baru semua. Jadi yang kemarin itu 8 ekornya dibawa ke Jakarta untuk acara ini Idul Adha. Idul Adha. Ya, memang tambah jumboan lagi. Ini penggemukan di sini ya, Bu, ya? Konsepnya penggemukan atau gimana, Bu? Awalnya itu kita beli bukan untuk di komersil ya, Mas. Jadi awalnya itu beli untuk rawatan gitu aja ya. Akhirnya karena sapinya sudah mulai besar-besar, kita juga ini toh mau dibuat apa ini. Akhirnya ada teman yang menawarkan gimana kalau sapinya daripada merawat terus tanpa ada pemasukan, kalau dijual gimana. Itu ada pemasaran di Jakarta. Akhirnya ya caranya inilah kita relakan. Berarti memang ada tempat di situ, ya? Ada jalurnya istilahnya? Iya, alhamdulillah ada, Mas. Kalau yang kemarin sebelum ini memang kita beli dari pedetan. Belinya dari pedet ya? Iya, dapat sapi satu ini lama sekali. Memang bener-bener cari sapi yang bagus. Yang bagus. Gitu. Tujuannya ya tadi ikut kontes. Ya. Jadi selain untuk dikirim untuk kurban, juga untuk persiapan kontes ya, Bu, ya? Ini baru semua ini. Baru dapat semua ini ya, Bu? Baru dapat semua. Berarti belinya memang sudah agak besar ya? Kalau besarnya memang besar. Tapi tidak seperti ini. Oh, gitu. Belum bulat-bulat. Besar cuman nggak terlalu gemuk ya, Bu, ya? Nggak terlalu gemuk. Masih ya agak inilah. Ya agak kurus-kurus gitu, Mas. Tapi memang kalau dilihat beda kan perawatan. Iya. Di sini sama di tempat mereka. Kandang mereka ini kan beda. Seperti nggak seperti di tempat aslinya ya, Bu? Ya, kalau di sana kan mereka merawatnya ya secara otodidak biasa. Kalau saya kan banyakan lihat di YouTube bagaimana merawat sapi yang baik. Awal kan memang kita basic bukan di sini. Basicnya bukan di sini. Iya. Bu Sofi sendiri sudah berapa lama berkecimpung dengan sapi, Bu? Mulai tahun 2020 waktu masa pandemi. Masa pandemi. Iya. Jadi saya kegiatan di kantor juga dibatasin, akhirnya bingung mau ngapain ini. Kebetulan Bu Sofi aktif di? Saya aktif di pemerintahan. Di pemerintahan. Iya. Jadi mungkin selingannya di ternak sapi ya, Bu, ya? Akhirnya ya cinta sama sapi. Ini yang saya tanyakan, Bu. Kenapa kandangnya diberi nama Kapten Ali Farm? Ada apa dengan Kapten, Bu? Mungkin bisa sedikit berbagi cerita. Iya, mungkin. Kebetulan memang ada sejarahnya. Jadi suami itu kan kerja di pelayaran. Posisinya itu kapten gitu. Jadi untuk menghilangkan bahasa cap itu susah. Akhirnya bagaimana kalau kandang ini dikasih nama itu ya, gitu. Bolehlah. Ternyata juga lumayan ada rezekinya juga. Jadi mungkin mau menghilangkan titel kaptennya mungkin nggak bisa, Bu, ya? Nggak bisa. Berarti Bapak dengan Ibu
yang lebih terjun ke sapi antara bapak dan ibu kira-kira Kita siapa? berdua. Berdua, Kita Bu, ya? berdua memang sama-sama cinta sapi. Awalnya sih suami masih takut-takut karena kita beli sudah keadaan sapi dan kita tahu sapi kan kalau sudah nendang kayak gitu. Akhirnya dengan berjalannya waktu, chemistry antara si sapi dengan kita ini terjalin gitu. Jadi berjalan dengan sendirinya, Bu? Iya. Kira-kira alasannya Bu Sofi terjun ke ternak sapi, alasan dasarnya apa, Bu? Soalnya kan kalau sapi kan identik dengan kotor, Bu, bau. Awalnya senang, memang saya suka merawat gitu. Memang sapi ini dari dulu saya ini kepengen punya sapi. Tapi sapi yang bisa saya rawat sendiri. Dulu keterbatasan, saya nggak punya lahan. Gitu. Akhirnya saya coba-coba, ternyata ada space tanah, bisa nggak ini ya dibuat untuk kandang. Ternyata saya konsultasi sama teman yang lebih tahu buat kandang, bisa. Ternyata di atas itu dulu kapasitas 6 ekor. 6 ekor. Yang besar. Jadi di sini ada 2 kandang ya, Bu, ya? Ada 2 kandang. Dan di atas itu memang khusus untuk pedetan. Untuk pedetan. Ya, untuk besar-besarnya yang di sini. Bisa di sini. Masih ada ini pedet, masih belum diambil. Jadi masih nyusu. Kita beli pedet masih nyusu ke induknya. Kasihan kalau dipisahkan, usianya masih belum ini. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling. Ini sapi sebanyak ini Bu Sofi merawat berdua sama bapak atau mungkin ada anak kandang? Ada anak kandang. Ada anak kandang. Sudah nggak mampu, Mas. Oh. Karena kegiatan saya sudah mulai intens. Karena masa pandemi sudah berlalu, akhirnya mau tidak mau harus ada teman kandang, gitu ya. Kasihan suami kalau tinggal sendiri. Kalau masih kemarin masa pandemi, bisalah sebanyak ini kita terjun sendiri. Selama Bu Sofi terjun ke sapi, mungkin ada kesulitan Bu dalam merawat sapi, mungkin bisa sedikit berbagi informasi, Bu? Kemarin sempat ini ada sapi saya yang hitam di atas itu sakit sebelum masa PMK. Jadi sakitnya tuh sangat parah juga, sangat parah. Akhirnya saya merasa eman dan kasihan, bukan eman masalah duitnya yang kita keluarkan, tidak, kasihan. Kasihan aja sama sapi. Sampai mau ya bisa dibilang mau meninggal lah. 1 minggu saya kloni. Jadi saya nungguin. Ditungguin, Bu? Iya, disuapin. Saking cintanya ini ternyata sama Iya, sapinya sampai kasihan gitu. Jadi alhamdulillah sudah bisa sehat lagi, makanya pertumbuhannya enggak seperti ya, seperti yang lain. Iya. Berarti di sini di kandang ini selama PMK cuma satu yang itu yang kena. Sebelum PMK. Oh, sebelum PMK. Sebelum PMK. Sebelum PMK jauh. Jadi selama PMK aman di sini, Bu? Aman. Tidak ada kendala. Waktu PMK kemarin memang saya benar-benar selektif, kan banyak tamu juga. Iya, betul. Ketika ada tamu, saya memang enggak boleh, saya pintu terang tertutup. Jangan lihat dulu, saya gini. Soalnya penyakit itu bukan ditularkan dari sapi, tapi juga bisa dari manusia. Oke, Bu Sofi mungkin ada yang mau disampaikan kepada para teman-teman ternak, mungkin ada masukan, mungkin saran-saran, mungkin Bu Sofi, monggo. Bagi teman-teman di seluruh Indonesia yang melihat channel YouTube Teretan Nyare, jangan ragu-ragu untuk beternak sapi, karena sapi bisa memberikan masukan yang lebih besar kalau memang kita merawatnya itu dengan benar. Seperti pepatah Jawa mengatakan, sapi adalah Jokoloro. Jadi orang Jawa itu kalau tidak merawat sapi masih belum bisa dibilang orang Jawa. Jokoloro artinya bisa harta yang bisa disimpan anggapannya tuh sebagai tabungan. Ya. Gitu. Oke, Bu Sofi, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas saran-sarannya. Mudah-mudahan Bu Sofi selalu diberikan kesehatan, amin, lancar rezekinya, dan apa yang dicita-citakan di kandang ini semoga segera terwujud, Bu Sofi. Amin. Makasih Teretan. Mungkin di lain waktu kita akan kembali untuk mereview di kandang ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk silahkan di subscribe, like dan komen agar kami selalu semangat dalam membuat konten. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak kandang. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known.